الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang pantas dipuji dan disanjung, dicintai, ditunduki. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita meminta pertolongan dan minta ampun dari segala dosa yang kita lakukan. Kepadanya lah kita berlindung dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Semoga senantiasa Allah menjaga kita dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tiada satu manusia yang ada di muka bumi ini menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberinya dia hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa kita mari bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang patut dicintai, ditunduki, ditaati perintah dan ditinggalkan larangan-larangannya. Untuk senantiasa kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena dengan solawat itulah kita beribadah kepadanya, dan insya Allah kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari kita lanjutkan kajian kita membahas kitab karya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang as-salat, tentang salat. Dan pada pembahasan kita atau tema kita pada malam hari ini yaitu jumlah rakaat dari salat, serta bab yang berikutnya nanti kita akan bahas kepada siapa salat ini diwajibkan. Bab yang pertama yaitu jumlah daripada rakaat setiap salat dari 5 salat yang wajib ini. Kita bacakan perkataan dan penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan adadus salawatil khams, jumlah salat yang 5 dan disertai dengan rakaatnya. Jumlah salat yang 5 yang disertai dengan rakaatnya. Perlu diketahui bahwa kewajiban tentang salat Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi. Ada yang secara umum, terkhusus ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban salat, itu semuanya perintah untuk salat. Perintah untuk salat. Ini adalah ayat-ayat yang ahkam, yang muhkam, yang sudah jelas, tapi dia masih umum. Ayat-ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuqimunas shalah. Di antara sifat orang-orang bertakwa Allah katakan wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat.
Salat yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Itu mau keluar untuk putih. Siapa? Saya bawa ke siapa? Itu mau keluar. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang umum menjelaskan tentang kewajiban sholat, tapi tidak disebutkan di situ sholat maghrib secara khusus, sholat isya secara khusus dengan lafadznya. Walaupun sebenarnya hanya disebutkan secara umum. Misalnya sholat di siang hari ada sholat zuhur dan asar. Sholat di malam hari ada sholat maghrib dan sholat isya. Sholat di waktu fajar atau subuh ada sholat subuh. Kemarin sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita akan dengarkan penjelasan beliau tentang jumlah rakaat yang ada di dalam sholat-sholat tersebut. Kalau cuma disebutkan sholat zuhur, sholat asar, itu berapa rakaat? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus. Maka dari sini tentunya sholat itu secara rincinya jumlah rakaatnya kita harus kembali kepada hadis Nabi. Oleh karenanya dari sini kita menjalankan sholat itu tidak cukup dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran saja atau ayat-ayat dari Al-Quran saja, karena perinciannya, rakaatnya atau jumlah rakaat itu hanya ada di dalam hadis. Makanya ini juga sebagai penjelasan dan juga jawaban kepada orang-orang yang hanya mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran. Ada sebagian orang sampai sekarang masih ada, mereka berdalih cuma dengan Al-Quran saja. Mereka tidak menggunakan hadis. Ada yang cuma menggunakan hadis, cuma menggunakan ayat Al-Quran, tidak pakai hadis. Maka ini tidak cukup, karena sholat jumlah rakaatnya itu ditentukan di dalam hadis atau dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis. Ya. Karena jelas agama ini bukan cuman Al-Quran, tapi ada hadis. Nabi mengatakan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah 2 perkara besar, ada Quran, ada hadis. Dalam agama ini ada Quran, ada hadis. Ayat-ayat Quran itu secara umum, dan ayat-ayat hadis-hadis Nabi itu dijelaskan secara khusus. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ayat-ayatnya kadang mutlak, dalam hadis disebutkan secara muqayyad, terikat, ada perinciannya, ada pengecualiannya. Oleh karenanya di sini kita harus menyadari bahwa Islam ini bukan cuman Al-Quran saja, sehingga kita tidak boleh hanya mencukupkan dengan Al-Quran, harus diambil hadisnya. Walaupun demikian, sampai sekarang ini masih ada orang yang meyakini bahwa Islam itu cuman Al-Quran, sehingga akhirnya konsekuensinya banyak hal yang bertabrakan dengan amalan-amalan keseharian mereka. Kalau mereka menggunakan Al-Quran saja, maka akan banyak sekali masalah agama yang rancu. Seperti misalnya anjing dianggap halal, karena di dalam Al-Quran anjing tidak disebutkan keharumannya. Ya, anjing dianggap halal. Binatang buas itu halal karena tidak disebutkan keharumannya.
Demikian juga ibadah-ibadah secara rinci, solat ini ada di dalam hadis, haji secara rincinya ada di dalam hadis, zakat ada di dalam hadis. Maka dulu di zaman para sahabat ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Datang seorang laki-laki dan mengatakan kepadanya, hadithuna an kitabillah wa la tuhaddithun an ghairi. Ceritakan, bawakan kepada kami dari Al-Quran saja dan jangan bawakan kepada kami selain Al-Quran. Maka Imran bin Husain mengatakan, innaka mru'un ahmaq, kamu ini tolol. Kata-kata ahmaq itu beda dengan jahil. Ya, kata-kata ahmaq dalam bahasa Arab itu bodoh, tolol gitu ya. Dungu bahasanya gitu ya. Kata Imran bin Husain, innaka mru'un ahmaq, kamu ini ahmaq, dungu. Kenapa? Atajidu fi kitabillahi anna salata dhuhri arba'an wa salata al-'asri arba'an. Wahai saudaraku, apakah kamu temukan di dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat? Coba cari. Dan juga apakah salat asar dalam Al-Quran 4 rakaat? Wa salat al-maghrib thalathan tajharu fi ithnataini wa tusirru fi al-ukhra. Dan apakah engkau temukan di dalam salat zuhur, salat maghrib 3 rakaat, 2-nya jahar, 1-nya sir? Maka dia tidak bisa menjawab. Lalu dia mengatakan, wa adada sholawati wa adada zakati wa nahwiha. Dan juga demikian jumlah zakat, berapa yang harus engkau keluarkan takarannya, syarat-syaratnya seperti apa, itu kamu temukan di mana? Tsumma qala atajidu hadza mufassaran fi kitabillah, apakah engkau temukan di dalam Al-Quran seperti ini ditafsirkan? Innallaha qad ahkama dzalika wasalta tufassiru dzalik wasunnata tufassiru dzalik. Dan sungguh kata beliau, Allah menyebutkan ayat-ayatnya secara muhkam, secara umum, lalu sunnah hadis itu menafsirkannya. Oleh karenanya dari sini kata Imam Syafi'i di dalam kitab qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ahkamallahu ta'ala fardhus salati fi kitabihi fabayyana ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adadaha. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kewajiban salat secara muhkam, lalu Allah menjelaskannya kepada nabinya melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara muhkam artinya secara umum, lalu dijelaskan melalui lisan nabi secara khusus. Apanya yang dijelaskan? Jumlahnya, jumlah rakaatnya termasuk. Wa ma 'alal mar'i an ya'tiya bihi wa yakuffa 'anhu fiha wa kana naqlu 'adadi kulli wahidatin minha mimma naqalahu al-'ammah 'anil 'ammah wa lam yuhtaju fihi ila khabaril khassah. Lalu kata beliau, maka kewajiban seorang muslim atau seseorang untuk tidak boleh hanya mencukupkan pada yang ada di dalam Al-Quran. Dia harus kembali juga kepada apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana naqlu adadi kulli wahidatin minha. Dan juga dia juga kembali kepada apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat. Jadi yang ngambil dari Nabi itu para sahabat. Harus kita kembali kepada Rasul dan para sahabat. Jadi sholat, ya, walaupun Nabi sudah menjelaskan dan mempraktekannya, kita juga kembali kepada para sahabat selain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
hal ini sudah menjadi sesuatu yang umum, ya. Dari dulu, dari mulai Allah turunkan kepada Nabi lalu diambil oleh para sahabat, itu secara turun-temurun berjalan, ya. Tidak perlu walam yutaju fi ila khabaril khassah, dan tidak perlu untuk menjelaskan dengan hadis yang secara khusus pun boleh, karena dari dulu para sahabat mengambil tata cara sholat langsung dari Nabi SAW. Jadi Nabi melakukan suatu perbuatan itu sebenarnya tafsiran daripada Al-Quran, ya. Nabi melakukan sesuatu dalam agama ini merupakan tafsiran daripada Al-Quran. Baik, wa in kanatil khassah qad naqalatha, walaupun manusia yaitu para sahabat sudah menukil hadis dari Nabi SAW atau tata cara Nabi, misalnya mau sholat, ngeluarin zakat, mau haji, mau puasa, itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi dinukil oleh para sahabat, diambil. La takhtalifu hiya min wujuhin hiya mubayyinatun min fi abwabiha fa naqalu dhuhra arba'a. Dan penukilan mereka para sahabat itu tidak berbeda. Manusia semuanya para sahabat, nukilan mereka dari Nabi SAW tidak ada yang berbeda. Semuanya menjelaskan tentang sifat sholat Nabi. Fanaqalu dhuhra arba'an, lalu mereka menukil sholat zuhur 4 rakaat. La yujharu fiha bisyai'in, sama sekali la yujharu fiha bisyai'in minal qiraah, tidak ada satupun dalam 1 rakaat kita baca bacaannya secara jahar. Kata beliau, tidak ada satupun bacaan yang dijaharkan dalam seluruh rakaat. Di setiap rakaat tidak ada. Wal 'asra arba'an la yujaharu fiha bi syai'in minal qiraah. Demikian juga salat asar 4 rakaat satupun tidak dijaharkan. Itu semuanya dari Nabi SAW dan dinukil oleh para sahabat, semuanya begitu, tidak ada yang berbeda. Wal maghrib thalathan yujharu fi rak'atayn minha bil qiraah wa yukhafatu fi tsalitsah. Demikian juga salat maghrib, 2 rakaatnya dijahar, 1 rakaatnya sir. 2 rakaat dijahar, 1 rakaat sir, 3 rakaat. Wal isya arba'an yajharu fi rak'atayn minha bil qiraah wa yukhafat fi ithnatayn. Salat isya 4 rakaat, 2 jahar, 2 sir. Ini sifat salat Nabi yang memang sudah dari sananya dinukil oleh para sahabat, tidak ada yang berbeda. Ya. Lalu Ustaz, misalnya sekarang kalau misalnya orang mau semangat dia mau rubah gimana Ustaz? Bacanya jahar semua misalnya. Wah, itu antum menyelisihi sunnah. Nabi melakukan seperti apa, lakukan seperti itu. Kemudian kata beliau, wasubha raka'atain yujharu fihi ma ma'an bil qiraah. Subuh 2 rakaat, dua-duanya jahar. Ya, mungkin antum, kita kan bisa juga mikir-mikir, semua sholat ya, separuhnya kebanyakannya separuhnya jahar, separuhnya sir. Kalau sholat subuh, kalau antum mikir-mikir, satu rakaat jahar, 1 rakaat sir, kira-kira boleh enggak ya? Antum buat sendiri misalnya. Tidak boleh, karena memang sudah dari sananya para sahabat tidak berselisih dalam masalah ini, semuanya sama. Wa naqala al-khassatu ma dzakarat min adadi shalawati wa ghairihi mufarraqan fi mawadhihi. Semua para sahabat itu tentunya mereka menukil dalil-dalil yang ada tentang keterangan rakaat salat ini di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ya, para sahabat kadang mereka melihat Nabi lagi mukim di Madinah, kadang mereka melihat Nabi sedang safar, ya, kadang Nabi sedang perang. Pokoknya dalam kondisi apapun mereka melihat Nabi, diriwayatkan tentang sholat Nabi SAW. Ya. Nah, semua yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ini tentang jumlah rakaat tadi ini, itu semua berdasarkan hadis, bukan ngarang-ngarang.
Itu semuanya berdasarkan hadis. Tidak ada di dalam Al-Quran. Jumlah rakaatnya tidak ada dalam Al-Quran. Bacaannya dijahar, bacaannya disir, itu tidak ada dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis. Dan dari sini kita melakukan ibadah sholat ini adalah mengikuti aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini kemudian ada orang yang merubah sifat sholat Nabi yang kayak begini, rokaatnya ditambah, lagi semangat sholat subuh bikin 4 rokaat, ya. Atau antum bikin sholat maghrib misalnya tambah, bukan 3 tapi 5 misalnya. Isya antum tambah, tentunya nggak akan bisa karena memang tidak ada perintahnya. Karena ibadah itu menunggu perintah. Nanti ada perintah baru antum bikin. Ibadah itu ada anjuran baru dibikin. Kalau nggak ada anjuran tidak boleh dibikin. Makanya dibilang dalam kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Haram kita beribadah kecuali ada dalilnya. Ada Quran atau ada hadisnya. Ya. Atau misalnya antum merubah, sekarang lagi capek nih, misalnya antum jamak sekaligus 5 waktu ini antum sholat di pagi hari saat anak capek, ya, lagi nggak enak badan, anak mau bikin sholat 5 waktu semuanya anak sholat di waktu pagi, kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Dijamak sekaligus. Walaupun antum sholat, antum lakukan bukan pada waktunya. Nanti kita akan jelaskan, kita akan baca tentang waktu-waktu sholat ini. Semuanya sudah ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Baik, ini adalah penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang jumlah dari rakaat dan sifat dari setiap rakaat. 2 rakaatnya kita jahar, 2 rakaatnya kita sir, 2 rakaatnya kita jahar, 1 rakaatnya kita sir, 2 rakaatnya dua-duanya jahar. Itu semuanya ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita masuk satu pembahasan lagi di dalam bab yang berikutnya. Kepada siapa sholat ini diwajibkan? Fi man tajibu alaihi sholat. Bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya, kepada siapa sholat ini diwajibkan? Apakah dari usia 10 tahun ataukah usia 15 tahun? Ataukah mungkin kita bilang, oh saya sudah siap mau sholat baru sholat, ya, walaupun usianya sudah 40 tahun, ya. Kriteria orang diwajibkan sholat itu kapan? Imam Syafi'i mengatakan, Dzakarallahu tabaraka wa ta'ala al-istidhan faqala fi siyaqil ayat wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim, dalam surat Nur ayat 59. Allah mengatakan, kata Imam Syafi'i, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang aturan izin berizin, aturan izin masuk rumah. Kalau kita mau masuk rumah biasanya ada aturannya. Jangan langsung sembarangannya masuk nyelonong ke rumah orang. Kenapa itu? Kata para ulama, ma syuri'al idzn aw al-istidhan illa minal basar. Tidaklah disyariatkan izin melainkan karena alasan penglihatan, pandangan. Karena pandangan itulah kemudian Allah syariatkan, perintahkan untuk minta izin dulu sebelum masuk ke rumah orang. Ya. Di sini Imam Syafi'i mengatakan, kapan anak kecil itu disuruh untuk minta izin, berarti dia itu tandanya sudah balik.
Di sini Allah katakan, idza balaghal al-atfal, apabila anak-anak sudah balik, minkumul hulum, mereka sudah mencapai usia hulum, mimpi basah. Artinya sudah balik dengan salah satu tandanya, karena balik itu ada beberapa tanda. Di sini kata Allah, apabila anak kecil sudah balik ditandai dengan mimpi, falyasta'dhinu, maka hendaklah mereka harus izin. Mereka minta izin sebelum masuk rumah. Kalau sudah balik, minta izin kepada siapa? Kepada tuan rumah. Kita mau masuk ke rumah orang, ketika sudah balik harus minta izin. Minta izinnya kalau dalam hadis Nabi mengatakan 3 kali kita minta izin. Ya. Minta izin 3 kali. Ketuk pintu, misalnya pertama, tok 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 tok, assalamualaikum, 1. Tunggu sebentar. Belum buka, jangan langsung dibuka pintunya. Atau lihat-lihat mana nih orangnya. Tok tok tok, assalamualaikum, 2. Ya. Gak dibuka lagi. Tok tok tok, assalamualaikum, 3. Gak dibuka, pulang. Tidak dibuka, pulang. 3 kali. Adab dalam minta izin ke rumah orang. Ini di luar pembahasan kita tentang ini ya, tapi kita tambahkan tentang adab-adab minta izin, karena di sini disebutkan tentang adab minta izin. Tapi tentunya nanti akan kita fokuskan tentang anak yang sudah balik. Syariat minta izin atau adab-adab minta izin ini kata Nabi 3 kali. Nabi mengatakan, idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji. Nabi bilang kalau kita minta izin masuk rumah orang 3 kali tidak dikasih izin, pulang. Ini pernah dipraktekkan oleh siapa? Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dia datang mengetuk rumah Umar bin Khattab. Tok 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 tok, assalamualaikum. Ya, 2, 3, tidak diizinkan pulang, belum buka langsung pulang dia, Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Umar bin Khattab nyusul menemui Abu Musa al-Ash'ari. Kenapa? Dia bertanya, kenapa ente enggak ngulang? Ulangi lagi, tambah. Umar malah minta suruh tambah, karena Umar belum tahu tentang adab minta izin. Umar belum tahu coba. Makanya dia bilang, kenapa ente kok gak nambah? Ulangi lagi. Dia bilang, Umar bilang saya tadi lagi sibuk di dalam rumah. Ya, kita nggak tahu sibuknya apa. Yang jelas kata beliau dia punya kesibukan waktu itu, jadi tidak sempat buka, terlambat buka. Maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi mengatakan, idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji. Siapapun yang minta izin 3 kali tidak diizinkan masuk atau tidak dibukakan pintu, pulang. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la tuqimanna alayhi bayyinah. Umar masih belum puas karena ini ilmu baru nih. Umar sampai bilang kepada Abu Musa al-Ash'ari, demi Allah engkau harus datangkan 1 orang yang benar-benar juga mendengar dari Nabi. Bukan berarti Umar tidak percaya sama Abu Musa, supaya dia ini yakin benar dan supaya mantap gitu ya. Ada orang lain tidak yang mendengar itu. Lalu kemudian berdirilah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, minta dia yang jadi saksi. Oh iya benar, saya juga mendengar Nabi SAW mengatakan demikian. Mengatakan demikian. Akhirnya Umar bin Khattab pun yakin, percaya, benar 3 kali. Ya, jadi ini adalah adab dalam minta izin, 3 kali pulang. Ya. Kemudian Imam Syafi'i di sini ingin menjelaskan kepada kita
anak yang sudah balik berarti dia harus minta izin. Artinya apa? Minta izin itu bagian dari syariat. Paham maksudnya? Minta izin itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mewajibkan anak itu ketika dia sudah balik. Mewajibkan dia untuk minta izin itu ketika dia sudah balik. Berarti anak di bawah umur, yaitu di bawah umur balik, dia masih tidak diwajibkan untuk minta izin. Mau masuk langsung melihat auratnya orang di dalam pun nggak ada masalah, karena ini masalah menjaga aurat. Kalau dia masuk, misalnya dia sudah balik lalu masuk langsung nerobos, langsung terbuka, dia melihat aurat orang yang di dalam rumah, dosa karena dia sudah balik. Ya, karena dia sudah balik. Kalau di bawah umur balik baru tidak ada dosa. Masuk tanpa izin pun boleh. Ya, masuk tanpa izin pun boleh. Tapi kalau hari ini rumah antum dimasukin sama anak kecil, hati-hati antum ya. Bisa jadi nanti barang antum ada yang hilang. Ya. Jadi syariat minta izin ini juga disyaratkan harus balik, karena sama-sama hukum Allah Subhanahu wa taala sama dengan sholat. Nanti Imam Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita bahwa kapan seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan satu syariat, yaitu ketika dia sudah balik. Semua syariat itu ketika dia sudah balik, baik dalam masalah minta izin atau masalah ibadah-ibadah yang lain. Jadi antum minta izin itu ibadah, ya, dapat pahala. Antum lewat langgar dosa, ya. Tanpa izin langsung buka dosa. Nah, lalu kemudian beliau juga membawakan ayat yang lain tentang kapan anak itu dikatakan balik. Ya, beliau membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 5. Wa qala 'azza wa jalla wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah para anak yatim, anak kecil maksudnya. Ujilah anak-anak kecil, anak yatim. Anak yatim itu kalau dia belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Ujilah anak yatim ketika dia belum balik. Ya. Hatta idza balagun nikah, sampai dia masuk pada usia nikah. Kapan dia sudah disyariatkan untuk nikah? Kalau sudah balagun nikah, dia sudah bisa nikah, artinya sudah balik. Ujilah anak yatim, tahan harta mereka, jangan dulu kasih sampai ketika usia mereka sudah sampai pada usia nikah. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Baru setelah itu serahkan harta mereka. Jadi biasanya, misalnya saya sama saudara saya, ya. Misalnya salah seorang saudara saya meninggal, anaknya itu jadi anak yatim, masih kecil, anak yatim. Anaknya ini saya yang nanggung, karena dia masih kecil, hartanya saya yang pegang. Nanti kalau dia sudah usia balik nikah, dia sudah sampai pada usia nikah, baru saya serahkan harta itu kepadanya. Jangan antum simpan terus, ya. Jadi milik antum, ya, dosa. Ini tentang kapan kewajiban seseorang menjalankan syariat ketika dia sudah balik. Di antaranya tentang ayat ini yang mewajibkan kita menyerahkan harta mereka ketika mereka sudah balik, karena mereka sudah bisa mengurusnya. Dan rata-rata ketika sudah sampai pada usia balik itu sudah wajib untuk menjalankan syariat. Walam yadhkuru rushda alladhi yastajibunahu
yastajibuna bihi an tudfa ilaihim amwaluhum illa ba'da bulughil nikah. Kata Imam Asy-Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rushd. Rushd itu adalah orang yang sudah bisa mengendalikan, bisa mengurus harta sendiri. Ya, sudah bisa mengelola harta sendiri. Karena kadang-kadang ada anak yang tidak bisa mengurus harta. Ya. Kita misalnya ngelihat anak ini terlalu royal, kayaknya dia memang belum cocok dikasih uang, belum dewasa ngurus uang, belum bisa untuk mengelola harta. Misalnya hartanya banyak, misalnya antum sebagai pamannya ambil, dijaga. Nanti kalau dia sudah sampai pada usia rushd, ya sudah bisa untuk mengurus, mengelola hartanya baru. Dan rushd di sini kata beliau, tidaklah para ulama menyebutkan atau tidaklah para ulama menyerahkan harta anak yatim kepadanya kecuali ketika dia sudah sampai pada usia rushd. Dan usia rushd itu adalah usia baligh, ba'da bulughil nikah. Wa faradallahu azza wa jalla al-jihad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menjalankan atau berjihad itu ketika sudah baligh. Sudah baligh. Tapi di sini kata Imam Syafi'i, fa abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi ala man istakmala 15 sanatan bi an ajaza ibn Umar 'am al-Khandaq 15 sanah wa raddahu 'am Uhud ibn 14 sanah. Ketika jihad diwajibkan kepada umat Islam, lalu ketika itu Abdullah bin Umar masih berusia 14 tahun pada perang Khandaq. Perang Khandaq itu pada tahun keempat Hijriah setelah hijrah. 4 Hijriah perang Khandaq terjadi. Ibnu Umar saat itu masih usia 14 tahun. Lalu Ibnu Umar mau ikut jihad, Rasulullah bilang jangan dulu, pulang. Dibalikin sama Rasulullah, belum wajib. Ketika tahun depan, mohon maaf, ya pada perang perang Khandaq. Am Khandaq itu perang pada tahun ke Uhud itu perang tahun ketiga, mohon maaf. Khandaq itu sebelumnya, ya. Tapi Imam Syafi'i di sini kayaknya, ya benar. Perang Uhud itu tahun ketiga, perang Badar tahun kedua. Sebelum perang Uhud yaitu perang Khandaq, yaitu setelah perang Badar, ya beberapa bulan lalu kemudian perang Khandaq. Tapi jangka 1 tahun, hampir 1 tahun. Ketika perang Uhud baru Abdullah bin Umar mau ikut perang. Jadi perang Khandaq itu tadi pada tahun kedua, ya. Uhud pada tahun ketiga. Abdullah bin Umar baru diizinkan oleh Nabi pada tahun 15 ketika dia usia 15 tahun, yaitu pada perang Uhud. Nah, dari sini kemudian Imam Syafi'i mengatakan seseorang diwajibkan untuk menjalankan syariat itu ketika tadi sudah balik dengan beberapa tanda. Ya, tandanya adalah apa? Mimpi. Itu hulum tadi bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, apa itu? Balaghur rushd, sudah usia rushd, sudah bisa mengurusi atau mengendalikan hartanya sendiri. Dan ketika sudah sampai usia nikah, ya, itu tentunya dia sudah, misalnya sudah nikah baru diserahkan dan dia sudah balik. Dan yang ketiga ketika usia 15 tahun. Ini 15 tahun. Kemudian fa idza balagha al-ghulamu al-hulma wal jariya al-mahidha ghayra maghlubain ala uqulihima awjabat alaihima as-salata wal fara'id kullaha. Kata Imam Syafi'i, apabila seorang anak sudah sampai usia mimpi, dia sudah bermimpi
wal jariyatul mahidhah, dan seorang perempuan dia sudah masuk usia haid, ghairu maghlubaini ala uqulihima, tentunya akal mereka juga akal yang sehat, mereka tidak gila, sehat mereka, normal. Aujabat alaihimas shalah, pada waktu itu mereka sudah wajib untuk menjalankan sholat dan seluruh kewajiban-kewajibannya. Seluruh kewajiban-kewajiban sudah wajib dijalankan. Nah, kemudian beliau mengatakan wa in kana ibnai aqalla min 15 sana wajabat alaihimas shalah wa amara kulla wahidin minhuma bisalah idza aqalaha. Tapi kata beliau, adapun kalau seandainya anak baik laki maupun perempuan, yang laki misalnya sudah usia misalnya di bawah 15 tahun, dia di bawah 15 tahun, atau perempuan juga di bawah 15 tahun, tentunya ini kan belum belum balik kan, kalau kita patokan usia kan tadi ada 3 tanda orang balik. Sekarang dia berpindah, kalau seandainya dia di bawah usia 15 tahun tapi akalnya itu sehat, ya, dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ini baik, ini buruk, dia sudah bisa membedakan. Kata beliau, anak yang usia seperti ini pun dia sudah wajib untuk menjalankan sholat walaupun di bawah 15 tahun. Nah, fa idza lam ya'qila lam yakuna kaman tarakaha ba'dal bulugh. Kalau seandainya akalnya kurang sehat, maksudnya masih belum orangnya dibilang kurang cerdas lah gitu ya, kurang aktif gitu, masih belum bisa nangkap, belum bisa membedakan baik buruk. Ini kata beliau, kalau seandainya mereka belum mencapai kondisi seperti ini, maka tidak mengapa dia meninggalkannya, tapi tidak seperti orang yang sudah balik, ya, tidak seperti orang yang balik. Nah, lam yakuna kaman tarakaha ba'dal bulugh. Beda kalau orang yang sudah balik lalu meninggalkan sholat. Artinya kalau akalnya memang tidak sehat, dia memang tidak wajib untuk melaksanakan sholat, dia meninggalkan sholat. Tapi posisi dia untuk meninggalkan sholat itu kondisinya, status kewajibannya itu atau bebannya itu tidak seperti orang yang sudah balik. Tidak seperti orang yang sudah balik. Kalau orang yang sudah balik bebannya berat, ya. Ini sudah wajib. Wa u'addibuhu ma'ada tarkiha adaban khafifan. Maka kata beliau, kalau seandainya anak yang memang akalnya kurang ini, saya didik mereka untuk tidak meninggalkannya. Saya mendidik mereka dengan adab yang lembut agar mereka bisa menjalankan sholat itu. Wa man ghuliba ala aqlihi bi'aridin maradin ayyi maradin kana irtafa anhu al-fardu fi qaulillahi azza wa jalla wattaquni ya ulil albab. Kata beliau, adapun kalau seandainya anak yang memang akalnya sudah gak normal gitu ya, kayak seperti orang sindrom misalnya, ya, walaupun usia 15 tahun, ada yang sudah 16 tahun, itu kayak seperti masih anak kecil 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, ya. Yang seperti ini tentunya dilatih, kata beliau, dilatih, ya, sampai dia bisa, walaupun sebenarnya kewajiban sholat belum diwajibkan kepadanya, ya. Kalau memang dia tidak normal dan memang tidak seperti orang sehat. Karena Allah mengatakan wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah semampu kalian wahai orang-orang yang berakal. Innama yatadzakkaru ulul albab, karena yang mengingat saya, yang beribadah kepada saya adalah orang-orang yang berakal, ya. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kalau tidak berakal berarti tidak boleh bertakwa kan, ya? Atau masih
masih dibiarkan untuk tidak bertakwa. Artinya tidak menjalankan kewajiban kalau seandainya tidak sehat akalnya. Wa in kana ma'qulan la yukhatabu bil amri wan nahi illa man aqalaha. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya orang yang berakal, ya, maka dia menjalankan ketakwaan itu atau kewajiban itu. Kalau dia bukan orang yang berakal, berarti dia tidak menjalankan kewajiban itu. Nah, baik, dari sini kemudian kita keluar pembahasan dari Imam Syafi'i. Kita sudah dengar apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang kriteria sifat orang yang diwajibkan kepadanya untuk sholat. Sekarang saya ingin tambahkan tentang anak-anak yang di bawah usia 15 tahun, belum balik, ya, belum balik atau di bawah usia 15 tahun atau yang belum mimpi atau perempuan yang belum haid. Tentunya anak-anak tetap diperintahkan untuk menjalankan sholat, apalagi ketika sudah usia 10 tahun, ya. Ini bukan hanya sekedar diperintah, tapi dipukul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Dari 7 tahun sudah dididik, disuruh untuk sholat, ya. Walaupun mereka lagi tidur, dibangunin, perintah untuk sholat. Karena sudah usia 7 tahun, jangan dibiarkan. Biarilah masih tidur. Kan biasanya gitu. Nanti bangun malah sakit atau pusing. Ya, banguninnya pelan-pelan, ya, dengan lembut. Perintahkan mereka untuk sholat, baik laki maupun perempuan. Kalau yang laki dibawa ke masjid, Ustaz, dibawa ke masjid memutus shaf atau tidak? Tidak memutus shaf. Siapa yang bilang anak kecil itu memutus shaf apabila sudah usia 7 tahun? Karena Nabi yang nyuruh untuk mendidik anak kita usia 7 tahun. Jadi ketika kita laki-laki, karena memang kewajiban laki-laki sholatnya di rumah, kita ajak dia ke masjid, biasakan dia ke masjid, sholat di masjid. Ketika dia sholat di shaf, shafnya sah. Kecuali kalau di bawah usia 7 tahun. 7 tahun ke atas, dari 7 tahun sampai ke atas, ini shafnya sah. Masuk dalam shaf, gak apa-apa. Justru kalau digabung anak-anak semuanya pada ribut semua, bikin tidak khusyuk sholat jamaah. Maka orang tua, misalnya dia punya 2 anak, 1 10, 1 11 atau 1 8, taruh di samping kanan kirinya. Dididik seperti itu supaya dia tidak, kalau ditaruh seperti ini kan dia tidak main. Kalau samping-sampingan, nah itu malah main nanti. Sudah jarak saja kadang masih gini-gini gitu ya, main-main. Tapi selalu diingatkan anak-anak itu, ingatkan, nah masjid tempat sholat. Nah masjid tempat sholat. Dia akan faham berarti bukan tempat main. Nah, ini sedikit tambahan. Di antara bentuk pendidikan yang baik adalah kalau selama ini Anda ketika melarang anak Anda dengan mengucapkan kata jangan, maka sekarang beralih, pindah dengan menggunakan kalimat positif. Karena kalimat jangan itu kalimat negatif. Konotasinya selalu ada jahatnya. Jangan, membuat anak jadi takut. Ini kalimat negatif. Rubah dengan kalimat positif. Misalnya, masuk masjid, kita ingatkan anak-anak, nah di masjid silakan diam. Kalau antum bilang, nah jangan ribut, itu kalimat negatif. Tapi kalau antum bilang, nah di masjid silakan diam, rubah kalimatnya. Dalam kelas anak-anak biasanya TK, SD ribut, ingatkan selalu, nah anak-anak di dalam ruangan silakan diam. Kalau antum bilang jangan ribut,
Itu selalu nanti terbiasa jangan, jangan, dan jangan. Kita ambil dari mana? Ini pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar ibnu Abi Salamah makan di meja makan, ada sesuatu yang salah. Nabi kemudian menegur beliau. Dengan kalimat apa Nabi menegurnya? Apakah Nabi bilang, jangan begitu? Enggak. Nabi bilang, Samillah. Ketika dia lihat, ya gulam, Samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makan dibaca bismillah. Disuruh, bacalah bismillah, pakai tangan kanan, ngambil yang dekat. Kan seharusnya bilang, jangan kamu begini, jangan kamu begini, jangan kamu begini. Itu kalimat negatif. Tapi Nabi merubah dengan kalimat apa? Positif. Tidak ada beban. Nah, jadi sebenarnya ini pendidikan yang mungkin diterapkan di rumah antum, di sekolah antum, di mana saja. Ya, insya Allah konotasi kalimat positif itu sangat bagus, baik sekali. Ada anak yang main, dia naik di atas meja. Antum ketika melihat anak naik di atas meja, langsung marah antum bisa jadi. Hei, jangan naik di atas meja, turun. Kalau antum pakai kalimat positif, antum tanya, nah meja buat apa? Tekanannya beda. Kalimatnya lembut tapi membuat dia sadar. Nah, meja itu buat apa? Buat belajar, buat makan. Berarti bukan buat dia sadar sendiri. Kalau masih nggak mau turun, datangi, nah mari saya bantu turun. Nah itu kalau kita mau didik dengan sabar. Kalau antum marah-marah, ambil kerotan, antara turun saya pukul penganak. Nah itu kebiasaan kita di sini. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita mendidik anak itu dari kecil untuk sholat 7 tahun diperintahkan, 10 tahun wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. 10 tahun tidak sholat pukul. Ya. Antum mungkin takut, waduh kasihan 10 tahun dipukul. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.